Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi IPAS Kurikulum Merdeka di kelas 5, bab 2 Harmoni dalam Ekosistem. Topik B, memakan dan dimakan. Pertanyaan esensial: bagaimana transfer energi terjadi pada suatu ekosistem dan apa peran tumbuhan dalam proses transfer energi di suatu ekosistem? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Jika kalian memperhatikan jaring-jaring makanan, sadarkah kalian bahwa hewan dan manusia sangat bergantung pada tumbuhan sebagai sumber energi? Ada yang bergantung secara langsung seperti hewan herbivora dan manusia. Ada pula yang secara tidak langsung seperti hewan-hewan karnivora. Tumbuhan mendapatkan energi dari cahaya matahari. Energi yang dihasilkan pada proses fotosintesis digunakan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berbuah. Sisa energi yang masih tersimpan dalam tumbuhan akan diambil oleh hewan yang memakannya. Dengan demikian, hewan tersebut akan mendapatkan energi untuk tumbuh, bergerak, dan berkembang biak. Selanjutnya, sisa energi yang masih tersimpan akan diambil lagi oleh konsumen 2, dan seterusnya. Energi ini akan terus ditransfer antar makhluk hidup sampai kembali lagi ke tumbuhan dalam bentuk humus di tanah. Para saintis memperkirakan setiap makhluk hidup menggunakan 90% energinya untuk beraktivitas dan menyimpan sisanya sebanyak 10% dalam tubuhnya. Mari kita mencoba memahami proses transfer energi pada jaring-jaring makanan. Alat dan bahan: 1. Toples atau wadah 3 buah. 2. Batu atau manik-manik kecil 100 biji. 3. Kertas label yang bisa ditempel di toples. Langkah percobaan yang pertama: buatlah rantai makanan dari produsen sampai konsumen tingkat 2. Tuliskan dalam kertas label dan tempelkan ke masing-masing toples. Anggaplah toples sebagai badan tumbuhan atau hewan. Nah, bentuknya seperti ini. Langkah kedua, masukkan semua batu dalam toples produsen. Guru kalian akan memberikan narasi mengenai transfer energi dari produsen sampai ke konsumen tingkat 2. Anggaplah batu ini sebagai energi dan ikuti petunjuk yang diberikan guru kalian. Sekarang lakukan bersama. Berkumpul dengan kelompok kalian dan lakukan kegiatan berikut. Yang pertama, diskusikan mengenai hasil kegiatan yang baru dilakukan. Apakah ada perbedaan data yang kalian temukan? Jika ada, cari tahu bersama-sama apa yang membuat berbeda. Setelah itu, diskusikan pertanyaan berikut ini. Yang pertama, siapa yang mendapatkan energi paling banyak? Urutkan dari yang paling banyak sampai paling sedikit. Pertanyaan kedua, apakah energi yang ditransfer pada jaring-jaring makanan semakin banyak atau semakin sedikit? Menurut kalian, hewan mana yang jumlahnya akan lebih banyak? Apakah ada hubungannya jumlah hewan dengan transfer energinya? Nah, ternyata yang mendapatkan energi paling banyak adalah tumbuhan. Adapun urutannya adalah produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2. Sedangkan energi yang ditransfer pada jaring-jaring makanan adalah semakin sedikit karena sudah digunakan oleh makhluk hidup untuk kebutuhannya bertahan hidup. Hewan yang jumlahnya akan lebih banyak adalah konsumen tingkat 1 karena mereka merupakan konsumen pertama yang ditransfer langsung energinya dari tumbuhan. Apa itu piramida makanan? Nah, piramida makanan sama seperti jaring-jaring makanan yang menggambarkan hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Namun pada piramida makanan kita dapat melihat banyak energi yang tersedia. Masing-masing peran pada piramida makanan diletakkan seperti pada gambar berikut. Semakin rendah tingkatannya akan semakin banyak jumlah tumbuhan atau hewan yang termasuk di dalamnya. Sebaliknya, semakin tinggi tingkatannya, maka semakin besar ukuran dan semakin sedikit jumlah hewan yang termasuk di dalamnya. Hal ini berkaitan dengan transfer energi yang terjadi antar makhluk hidup seperti yang kita peragakan dalam kegiatan sebelumnya. Hubungan makan dan dimakan merupakan hubungan yang saling mendukung kehidupan satu sama lain, karena semua kehidupan berharga walaupun sekecil apapun itu.
Selanjutnya, mari kita mencoba menggambar piramida makanan. Alat dan bahan, alat tulis, alat mewarnai, karya jaring-jaring makanan yang telah dibuat bersama kelompok di kegiatan sebelumnya. Langkah percobaan pertama, buatlah piramida makanan berdasarkan jaring-jaring makanan yang sudah kalian buat dalam bentuk gambar. Kedua, berilah warna pada piramida makanan yang telah kalian gambar. Langkah ketiga, bandingkan piramida yang kalian buat dengan teman sekelompok kalian. Apakah ada perbedaan? Diskusikan dahulu jika ada perbedaan sebelum berkonsultasi dengan guru kalian. Mari refleksikan. Pertama, mengapa makhluk hidup membutuhkan energi? Ya, untuk bertahan hidup, bergerak, mencari makan, berkembang biak, dan sebagainya. Pertanyaan kedua, bagaimana transfer energi terjadi pada suatu ekosistem? Ya, saat makan, terjadi transfer energi dari makhluk hidup yang dimakan. 3. Apa arti tanda panah dalam jaring-jaring makanan? Artinya, selain mengarahkan kepada yang memakannya, tanda panah menggambarkan transfer atau perpindahan energi yang terjadi. 4. Apakah ada hubungannya populasi suatu makhluk hidup dengan transfer energi? Lihatlah dari piramida makanan yang kalian buat untuk membantu menjawab pertanyaan ini. Tentu ada, setiap lantai menggambarkan sumber energi yang tersedia dan berdampak pada populasi makhluk hidup di atasnya. 5. Apa yang membedakan jaring-jaring makanan dan piramida makanan? Perbedaannya adalah pada piramida makanan terlihat jumlah energi yang tersedia dan bisa menggambarkan banyak populasi pada setiap tingkat atau perannya. 6. Apa yang bisa kita pelajari dari hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup ini? Ya, yang dapat kita pelajari adalah dengan adanya hubungan ini terlihat bahwa antar makhluk hidup mendukung kehidupan satu sama lain. Satu kehidupan akan berpengaruh ke kehidupan yang lainnya. Sekarang mari belajar lebih lanjut tentang energi disalurkan antar makhluk hidup. Jika kita perhatikan, semua energi bermula dari matahari. Tanpa matahari, tanaman tidak bisa memproduksi makanannya. Dengan demikian, tidak ada produsen yang bisa dimakan oleh herbivora. Hal ini akan berdampak pula dengan kelangsungan hidup hewan karnivora. Luar biasa ya, bagaimana energi bisa disalurkan antar makhluk hidup? Lantas, apakah energi yang sudah diambil dari tumbuhan bisa kembali lagi ke tumbuhan? Jangan lupa tentang peran dekomposer yang menguraikan bangkai makhluk hidup. Dengan adanya dekomposer, energi akan tersalurkan kembali ke tumbuhan melalui nutrisi dalam tanah. Jadi, apa yang semula diambil dari tumbuhan akan dikembalikan lagi dengan peran dekomposer. Semua ini sudah diatur oleh Sang Pencipta agar alam tempat tinggal kita berlangsung dengan harmonis. Nah, anak-anak, hari ini kita telah belajar banyak hal. Di antaranya adalah yang pertama, rantai makanan atau jaring-jaring makanan menggambarkan transfer energi pada suatu ekosistem. 2. Makhluk hidup mendapatkan energi dari makanan. Energi ini digunakan untuk tumbuh, bernafas, beraktivitas, berkembang biak, dan masih banyak lagi. 3. Sisa energi yang didapat dari makanan disimpan dalam tubuh. 4. Piramida makanan menggambarkan energi yang tersedia pada suatu ekosistem. Ini juga berkaitan dengan banyak tidaknya populasi makhluk hidup dalam sebuah ekosistem. Nah, anak-anak, cukup di sini dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.